Job Connector itu ya kita kan balik lagi untuk bootcamp ini kita pengen berkontribusi di satu company gitu. Kira diperbantukan dengan ada program Job Connector. Mungkin yang bisa di-highlight tuh dari bootcamp itu orang-orang tuh paling senang selain belajarnya itu adalah final project karena biasanya real case ya, Iya, real case. benar. Dan yang kedua itu Job Connector. Jadi maksudnya udah belajar masa nggak dapat kerja kan itu sih sebenarnya intinya ya. Jadi pengen dapat kerja. Aku dapat relasi baru di mentor-mentor. Kebetulan mentor-mentornya juga oke-oke semua kan. Dan juga nggak ada yang sistemnya cuek kayak gitu mentornya. Oke lah pokoknya dulu. Sebenarnya dikit ya dulu mentornya juga ya. Orangnya itu aja. Itu aja. Jadi karena lebih intens ketemunya jadi lebih dekat kayak gitu. Kalau misalnya kita curhat soal dunia perkembangan IT di luar tuh enak gitu. Teman-temannya juga nggak ada yang ngerasa paling tahu atau yang apa kayak gitu. Jadi kita memang kalau ada yang nggak tahu memang kita langsung sharing. Hai everyone, kembali lagi bersama aku Safira di Deep Talk kali ini. Dan mungkin teman-teman di sini udah pada ngeliat di judul YouTube. Hari ini tuh kita bakal ngebahas tentang salah satu pekerjaan yang cukup menggiurkan gitu. Jadi hari ini kita tuh bakal bahas gimana sih caranya jadi web developer gitu. Dan mungkin kenapa sih kita hari ini ngebahas web developer. Kemarin kita juga udah sempat tentang bahas data science ya. Dan hari ini kita bahas web developer karena mungkin ini tuh salah satu pekerjaan yang high demand padahal sebenarnya talentnya tuh juga nggak sebanyak itu gitu. Jadi salah satu mungkin pekerjaan yang dibutuhin di zaman sekarang, di zaman tahun 2025, 2050 tuh bakal makin banyak gitu web developer dibutuhin. Dan fun fact nih teman-teman. Jadi aku tuh baca di suatu artikel ternyata pengkodingan dan juga technical literasi itu mungkin bakal sama pentingnya sama yang namanya literasi buku di zaman sekarang di tahun 2050 gitu. Jadi bisa jadi di tahun 2050 semua orang itu hampir 99% orang di dunia bisa pengkodingan gitu. Itu fun fact yang menarik ya. Jadi makanya mungkin kita bakal banyak ngebahas tentang web development gitu. Nah, jadi hari ini kita kedatangan tamu, salah satu alumni dari Dibimbing batch pertama. Jadi kita sekarang nih udah di batch 9 ya teman-teman di Bimbing itu. Jadi ini salah satu pelopor alumni gitu yang terkenal banget, juga udah sering kita undang di beberapa acara webinar di Bimbing gitu. Mungkin bisa kita kenalin hari ini. Halo Mas Tarmizi. Halo Mbak Fira. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi mungkin boleh juga nih Mas Tarmizi perkenalkan diri, mungkin juga kasih tahu background dan juga mungkin kesibukannya saat ini apa sih gitu. Untuk backgroundnya sendiri itu paling sekilasnya itu dari apa ya, dari kampus ya. Kampusnya itu aku dulu tuh kuliahnya itu di Aceh, di Unsia. Oke. Itu tamatan 2017. 2017. 2017 ya, 2017 bulan November. Itu ngambilnya itu studinya kebetulan memang sama dengan apa yang aku ambil di Dibimbing. Jadi ngambil prodinya itu informatika. Oh, align ya jadi. Oke. Align. Terus untuk background experience-nya itu dari 2017 sempat magang dulu sebelum tamat sekitar 6 bulan. Terus di tahun 2017 itu start untuk real experience-nya itu sampai dengan sekarang. Untuk bekerja di beberapa company sampai sekarang ini. Sampai sekarang, oke, menarik banget. Jadi kalau yang kemarin mungkin episode sebelumnya kita ngebahas tentang switch career. Kalau misalnya yang ini tuh, jadi ternyata Mas Mizi tuh udah dulunya informatika, makanya sampai sekarang dilanjutin pernah ikut bootcamp sampai sekarang masih. Kalau boleh tahu posisinya apa nih Mas? Kalau sekarang kerjanya? Sekarang ini posisinya back end. Oh back end, oke. Jadi mungkin kalau dari Mas Mizi sendiri juga, berarti kenapa sih mungkin kan kuliahnya ngambil informatika gitu ya? Kenapa sih akhirnya tertarik nih buat ngambil jurusan informatika gitu, apalagi mungkin zaman ya 5 tahun lalu kan mungkin belum sesuatu yang kayak orang-orang tahu gitu ya tentang web development, web developer gitu mungkin jarang ya gitu. Kenapa nih Mas? Fun fact-nya sendiri itu ada cerita lucu sebenarnya, karena aku itu termasuk yang telat kuliah 1 tahun. Oh, gap year. Gap year. Oke. Karena fokus dari tamat high school itu pengen ngejarnya tuh kedokteran. Oh, dulunya mau kedokteran. Oke. Terus entah kenapa kayaknya rezekinya nggak di situ nih. Gagal nih tahun pertama. Jadi untuk gap year, pas untuk ngisi gap year-nya itu sendiri aku ngambil persiapan untuk tes selanjutnya di tahun depannya. Khusus untuk ngambil kedokteran nih. Jadi kayak ada memang satu bimbel yang mereka menjamin bahwasanya lulusannya itu bisa masuk di kedokteran nih. Oh wow.
Ada jaminan dan garansinya jaminan, dengan biaya yang lumayan lah kalau kayak gitu. Tapi entah kenapa di 1 tahun itu tetap aja nggak lulus gitu. Kalau udah pakai jaminan? Pakai jaminan, nggak lulus. Nah akhirnya kan di tahun kedua kan aku udah bingung nih. Maksudnya kayak apakah gap year bakal bertambah plus nih nambah 2 tahun. Ternyata ya udahlah tes aja lah kuliah ngambil apa gitu. Kebetulan dulu aku ngambil pertama itu FKG di tahun keduanya ya. Di tahun FK. kedua. Terus pilihan keduanya FKG, pilihan ketiganya ini aku kosongin. Pas pengen aku kosongin itu nggak ada. Ternyata nggak boleh kalau kosongin pilihan. Jadi aku tanya ibu dulu, Bu, ini kosong yang ketiga ini apa nih? Udah pilih aja ini nih. Nah ibu dulu nunjuknya itu, milihnya itu nggak ini. Dia juga tanpa lihat dan aku juga tanpa lihat. Oh bisa gitu ya, jadi cap cip cup apa? Cap cip cup, asli beneran cap cip cup. Dan anehnya itu yang lulus gitu. Oh ini yang informatika ini? Informatika ini pilihan ketiga itu yang lulus. Dan kedokteran di atasnya tetap gak lulus juga. Padahal mungkin mamanya dulu juga gak tahu kali ya, itu apa itu informatika, belajar apa? Gak ada yang tahu. Dan aku juga mikirnya dulu, ya udahlah apa aja yang penting ada ngisi yang kolom ketiga ini. Itu pula yang lulus. Oh, jadi dulu ekspektasinya apa dong belajar informatika? Kan dulu belajarnya kedokteran banget nih, kayak ekspektasinya lulus jadi dokter gitu. Jadi belum tahu kah dulu misalnya informatika tuh bakal belajar apa, kerjanya apa gitu Mas? Enggak sih. Asli bener-bener aku tuh blank masuk ke dalam tuh semester pertama itu ya biasa kayak mata kuliah umumnya aja, kayak ada yang agamanya, ada yang bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris gitu kan. Nah masuk semester 2 nih, ada yang namanya bahasa pemrograman C. Wah, udah mulai susah. Ini apaan? Aku bingung. Ini apaan? Dulu kan posisi juga kita kan kuliah laptop. Nah ini fun fact-nya. Laptop aku tuh nggak speknya tuh nggak spek anak coding. Jadi pas masuk nge-coding pernah blue screen. Wow. gara-gara itu nge-code C dan Java gitu. Berat ya dulu kalau misalnya buat coding-codingan gitu ya. Wow. Terus gimana tuh Mas pas lagi itu ngulang dari awal jadinya? Enggak. Jadi akhirnya kalau misalnya ada kerjaan atau tugas gitu kita lari ke lab. Kan kita punya lab komputer. Jadi lab komputer itu speknya udah dewa-dewa lah untuk hardware sendiri. Jadi kita pakai di situ. Nah jujur aku keteteran awal kuliah karena aku nggak ngerti sama sekali untuk dunia coding itu sendiri kan. Karena udah berjalan semester 2, semester 3, semester 4, ini udah setengah jalan ini. Gak mungkin balik lagi. Gak mungkin balik saya dong. Benar, udah gap year juga lagi kayak kan. Ternyata di informatika sendiri itu di kampus aku itu baru angkatan ke-4 ya. Nah banyak juga yang ternyata setengah jalan itu kabur. Banyak juga dari satu angkatan aku tuh yang kabur. Ada yang ngetes lagi kayak SBM lagi gitu kan. Karena mungkin ngerasa gak cocok. Iya ngerasa gak cocok. Cuman aku ini gap year bakal ketinggalan banget dari usia umur kan. Ya udahlah. Akhirnya lanjutin aja lah, jalanin aja lah semaksimal mungkin kayak gitu. Oke, jadi berarti kalau setelah udah belajar, kan awalnya nggak tahu informatika, tapi akhirnya ya udah jalanin aja. Berarti setelah ngerasa udah oke nih, mungkin udah semester akhir kan udah lebih paham ya tentang web development dan segala macam. Berarti dari Mas Sarmizi sendiri apa sih ekspektasinya setelah lulus tuh, kayak langsung pengen kerjanya gitu, udah punyakah ekspektasi gitu, atau masih kayak ngeraba-raba juga nih setelah lulus? Kalau boleh jujur sih ngeraba-ngeraba. Karena gini, di kampus itu sendiri ya, apalagi yang universitas negeri, dari semester 2, kita hitungan dari semester 2 sampai semester 8, itu untuk divisi divisi IT yang dipelajarin itu sangat general. Semester 2 itu aku belajar tentang web. Semester 3 itu belajar tentang jaringan. Semester 4 tentang data mining. Semester 5 dan seterusnya itu tentang mobile programming kayak gitu. Jadi memang kita tuh kayak jatuhnya cuma dikenalin doang nih sama IT tuh banyak tuh isinya. Jadi kayak masih general banget. Nah nanti di semester 7 dan semester 8 masing-masing student tuh harus disuruh pilih nih. Lu ngambil konsentrasi apa? Jadi kita dulu kalau nggak salah ada 4 konsentrasi. Pertama itu networking, jaringan, terus data mining, pengolahan data, terus software engineer, rekayasa perangkat lunak, sama mobile programming. Nah kebetulan, sama satu lagi ArcGIS. ArcGIS itu sistem informasi geografis kayak gitu sih, yang untuk memetakan peta-peta gitu pakai aplikasi satelit gitu kan. Keren, kebetulan aku dulu karena pengen ngambil yang paling gampang, aku ngambil networking. Itu paling gampang. Nggak terlalu banyak coding lah di dalamnya. Kita banyak berurusan sama hardware. Nah hardware, jadi kita ngambil gitu. Dan kebetulan di semester 6 itu aku mata kuliah udah habis nih, literally udah habis. Semester 6 itu akhirnya kerja, ada tawaran dari dekan,
kaprodi untuk ini ada nih magang di Telkom nih yang related sama konsentrasi kamu, networking, jaringan kayak gitu. Ya udah Pak, boleh. Udah sikat. Akhirnya aku merantau kan ke Jakarta gitu. Oh itu merantau jadinya? Merantau ke Jakarta selama 6 bulan untuk magang. Untuk magang? Oh magang aja sampai ngerantau? Magang aja sampai ngerantau. Keren. Oke. Jadi berarti kan udah 4 tahun gitu ya kuliah, terus juga udah sampai magang di Telkom gitu dari Mas Mizi. Akhirnya kenapa sih kok ikut bootcamp lagi gitu? Padahal kan udah belajar nih selama 4 tahun kan rasanya kayaknya udah lama ya, kayaknya udah cukup nih, nggak perlu bootcamp. Tapi kenapa sih akhirnya ikut bootcamp lagi gitu? Oke, untuk bootcampnya itu berawal dari ketika pas tamat. Ini kita ceritanya tuh tamat kuliah ya 2017 itu. Nah di 2017 itu lagi boomingnya soal dunia IT gini tuh lagi boomingnya yang kita sebut sebagai software engineer kayak gitu. Baik itu front end, back end, full stack gitu-gitulah. Itu lagi boomingnya nih. Posisi aku kan tamatannya itu networking konsentrasinya. Which is aku nggak terlalu mahir soal coding gitu. Akhirnya aku mulai flashback soal mata kuliah dulu, terus belajar lagi dengan otodidak. Belajar sendiri, terus akhirnya berjodoh dengan satu company. Nah, company ini perusahaan Jepang yang buka sister company di Indonesia, tapi project kita tuh dari sana, dari Jepang. Dikerjakan di Indonesia terus dibalikin lagi ke sana. Hasilnya kayak gitu. Nah, jadi di sana itu aku hampir selama 3 tahun sampai 2020 kalau nggak salah. Nah, di situ tuh jatuhnya vendor. Company itu jatuhnya vendor. Kalau vendor ini sendiri itu ada plus minusnya. Plusnya itu kita banyak tahu soal ilmu, knowledge soal IT itu banyak kita tahu. Minusnya adalah kita nggak bisa expert di satu bidang. Oh, karena terlalu banyak yang dikerjain. Iya, terlalu banyak. Karena kan kita harus sesuai permintaan klien. Klien kayak butuhnya, gue mau dibuatin satu web company yang spesifikasi bahasanya pakai ini, servernya pakai ini, dan database pakai ini gitu segala macam. Kita sebagai vendor harus menurutin gitu, sesuai dengan speknya dia. Itu baik pengembangan maupun buat dari nol. Kalau pengembangan itu yang agak lebih rumit karena itu udah ada aplikasinya. Kita disuruh untuk refactoring sama ngembangin lagi sesuai dengan ya apa yang udah mereka pakai di situ. Jadi kita harus mempelajari apa yang udah dia bikin gitu ya. Jadi makanya lebih susah ya. Jadi kan banyak tuh. Akhirnya nggak ada yang expert di satu bidangnya nih. Nah, ketika aku akhirnya sadar itu setelah dari company itu aku bingung. Pas ditanya sama teman aku coba pindah ke company kan, terus ditanya, "Kamu sebelumnya kerjaan sebagai apa?" Terus aku bingung. Apa ya posisinya? Saking semuanya harus dikerjain. Harus dikerjain kan sesuai dengan permintaan kayak gitu. Jadi akhirnya ya udahlah, setelah research akhirnya aku suka dengan yang berhubungan sama full stack lah. Full stack. Akhirnya itu kalau nggak salah di bulan Februari 2020 aku coba research sendiri nih beberapa vendor-vendor untuk bootcamp. Sampai akhirnya di bulan Maret April itu nemu lah di Bimbing. Kayak gitu. Aku tuh pengen akhirnya expert di satu bidang aja udah. Jadi nggak melebar lagi. Jadi kalau misalnya ditanya, kamu bisa buat mobile? Oh enggak. Karena memang fokusnya udah di satu aja. Kamu bisa UX, UI, udah karena udah fokusnya di satu aja kayak gitu. Jadi lebih expert aja. Jadi lebih expert ya. Makanya jadi berarti Mas Mizi sebelumnya itu terlalu banyak yang dikerjain di company sebelumnya. Kenapa akhirnya ikut bootcamp ya? Karena pengen full stack itu ya. Tadi pengen belajar lebih dalam, fokus gitu ya. Dan makanya teman-teman waktu itu Mas Mizi ini tuh daftarnya di bootcamp batch 1. Iya, batch 1. Jadi kita tuh ibaratnya masih bahan percobaan, bukan bahan percobaan juga sih. Pilot projectnya. Jadi mungkin masih benar-benar nggak ada alumninya gitu ya. Jadi semuanya tuh benar-benar masih baru. Kita masih ngecoba sesuatu yang baru. Jadi waktu itu fun fact-nya adalah kita tuh udah running batch 6 ke digital marketing, UI UX sama data science. Nah tapi untuk web development ini awalnya belum ada. Nah tapi karena waktu itu banyak juga tuh demand-nya, kayak kita kan selalu dapat input ya di Bimbing tuh. Jadi kita selalu pengen mencoba untuk mencari opportunity baru. Makanya kita selalu membuka open gitu. Maksudnya buat ada bootcamp lainnya yang kita buka. Nah waktu itu salah satunya web development. Jadi pas yang lain udah running batch 6, kita buka batch 1 buat web development. Awalnya kita full stack ya dulu. Jadi namanya full stack web developer, FWD ya kita nyingkatnya. Itu selama 4,5 bulan ya waktu itu. 4,5 bulan sama final project. Sama final project berarti 6 bulan, nggak nyampe 6 bulan. Nggak nyampe ya, tetap 4,5 bulan. Oke. Jadi kalau misalnya dari Mas Mizi juga nih mungkin kenapa akhirnya tertarik sama
dibimbing gitu, karena kita kan masih batch 1 ya. Nah, iya. Karena batch 1 gitu. Iya, bener. Kayak benar-benar take risk banget gitu buat dibimbing. Karena berarti. belum ada portofolionya ya. Iya benar. Untuk kenapa? di FWD-nya, tapi untuk kalau di FWD. lain kita ada. Betul. FWD kan nggak ada. Kenapa nih Mas? Balik lagi ini kalau misalnya kita pengen untuk diri sendiri kan, karena dulu akunya tuh aku bakal spend money segini nih, jadi aku nggak mungkin kayak sia-siain duit itu untuk segitu gitu. Dan itu hasil tabungan dari sebelumnya kayak gitu, kan lumayan. Jadi aku riset sendiri. Pertama yang aku jadikan patokan itu adalah waktu. Aku nggak bisa lama-lama untuk ngambil bootcamp. Ya walaupun bootcamp dibimbing dulu Sabtu Minggu kan. Ya, benar, Sabtu Minggu FWD-nya kan. Tapi kan tetap aja gitu nggak bisa lama-lama sampai 6 bulan tuh nggak bisa. Pertama waktu. Yang kedua itu adalah reputasi dari mentor. Ini paling penting. Ini penting juga nih. Bener. Karena aku juga pas awal langsung ngechat dulu kalau nggak salah tuh email apa WA-nya WA ya kayaknya. WA dibimbing itu. Aku langsung tanya pertama kali adalah boleh nggak minta list mentor di FWD ini. Oh boleh Mas, ini listnya. Pas aku cek backgroundnya kan, aku cek company ini kayaknya ini boleh lah, boleh. Oke. Mentornya juga oke. Dan ketiga yang nggak kalah penting adalah harga. Iya benar. Karena jujur saya udah 2 bulan ya untuk research itu, jadi saya bisa membandingkan harga. Untuk dengan bootcamp selengkap itu dengan waktu sesingkat itu, harusnya harganya naik dong. Iya benar. Kan dia gini, kurvanya harusnya gini kan. Iya benar. Semakin naik singkat, mentornya semakin oke, harusnya harganya makin naik. Makin naik, benar. Gitu kan kurvanya gitu. Betul, setuju. Ini harganya malah makin turun. Ngikut harganya. Kan agak ini. Soalnya di tempat lain tuh lama kan. Benar. Bisa 6 bulan. Rata-rata tuh 6 bulan, terus harganya itu lumayan. Ya 2 digit mungkin. 2 digit. Betul. 2 digit kepala 2. Iya, kepala 2. 2 digit kepala 2 lagi. 2 digit benar. kepala 2. Jadi menarik ya, karena dibimbing ya emang itu sih waktu mungkin karena kita juga masih batch 1 ya. Jadi kita juga masih pengen research market. Jadi deh, bisa nih kita bikin harga segitu, makanya mungkin Mas Mizi juga tertarik karena dari harganya juga ya. Jelas. Betul. Nah, jadi berarti kalau dari Mas Mizi sendiri udah ikut bootcamp, gimana sih prosesnya di bootcamp itu? Mungkin kan Mas Mizi juga sebelumnya udah ada background kerjanya sebagai di dunia IT juga gitu. Mungkin di bootcamp ini gimana nih prosesnya gitu? Kewalahan nggak sih? Atau mungkin project-projectnya oke nggak sih gitu selama di bootcamp? Gitu. Pertama dari segi pengalaman pribadi sama dari pengalaman bootcamp ya. Kalau pengalaman pribadi ini dari sayanya ketika bootcamp. Itu yang pertama. Sebenarnya dulu hampir aja batal bootcamp dibimbing akunya. Karena pas sudah daftar, udah bayar, hari kedua bootcamp saya positif COVID. Iya benar. 2020. Dibimbing tuh awal-awal COVID banget ya. Bener. FWD-nya itu pas COVID Delta. Yang lagi parah banget ya. Parah banget. Sampai orang-orang koma itu waktu itu yang pun. Jadi benar. Gimana ya? Udah bayar, COVID lagi. Dan saya tuh posisinya itu satu keluarga di rumah sakit. Ya ampun. Satu keluarga di rumah sakit. Dan fun fact-nya adalah 2 bulan pertama itu akunya itu memang bootcamp itu lagi di rumah sakit. Oh iya. Lagi di rumah sakit. Keren banget ya ampun. Oke. Kayak gimana ya? Kayak perjuangan banget kan perjuangan banget, bootcamp itu. Tapi udah bayar sayang banget kalau ngelewatin. Iya benar. Kalau nggak salah dulu 1 bulan lebih kayak gitu, 1 bulan setengah. Itu di rumah sakit. Yang parah itu kan ibu. Kalau akunya itu memang gak ada gejala, cuman kan memang harus stay di rumah sakit. Betul. Kan, jadi ya mau nggak mau harus ngikut sama bootcampnya dibimbing itu sambilan COVID ya. Di 1,5 bulan pertama ya. gitu. Itu dulu kalau nggak salah teman-teman bahkan mentor nggak ada yang tahu. Jadi ya udah ngapain juga dikasih tahu kan. Iya benar. Nah untuk project itu untuk dari aku pengalaman itu kayak ada nano-nanonya. Kalau misalnya untuk dari projectnya sendiri materi dan silabusnya itu berhubung dulu aku beberapa tahu knowledge soal web developer. Jadi memang beberapa itu aku relate dan langsung kayak nyambung gitu aja, flashback aja kayak belajar ini tentang ini ya, aku paling tinggal ngedalamin lagi apa yang dimaksud sama mentor-mentornya itu, terus cara pakainya, kegunaannya apa, sampai akhir final projectnya itu mirip-mirip dengan apa itu sebenarnya job-job yang aku kerjain di company sebelumnya kayak gitu. Mirip ya. Mirip-mirip. Jadi udah sebenarnya nggak kaget. Berarti kalau dulu projectnya tuh banyakan individu atau mungkin kelompok juga ada atau dulu enggak? Kita nggak punya kelompok. Individu semuanya individu. Ya? FWD tuh individu sampai bahkan final projectnya individu. Mungkin selama bootcamp itu dari Mas Mizi sendiri itu ada nggak sih mungkin highlight atau sesuatu yang stand out gitu, mungkin dari projectnya atau kayak mungkin mentornya yang impresi baik
terbaik gitu sama Mas Mizi selama bootcamp gitu? Ada nggak highlight cerita yang seru gitu selain COVID tadi ya? Selain COVID tadi gitu. Mungkin misal dapat nilai terbaik gitu atau kayak soal Mas Mizi kan udah ini ya berpengalaman BTW dulu kalau nggak salah saya juara 2 di kelas. Wih, ya, Final project overall. Oh iya, overall juara 2 apa juara 3 gue lupa. Oh ya ampun, sama best student sih. Oh iya, sama best student. Mungkin paling ini ya, paling rajin masuk. Iya, paling rajin masuk, paling rajin nanya. Paling rajin nanya. Apalagi iya sih, mungkin karena Mas Mizi juga ngerasa kan lagi COVID, udah ngeluarin uang, terus juga ini batch baru kayak ya pasti emang pengen berjuang seini mungkin ya buat dapetin yang terbaik dari hasil bootcampnya gitu ya. Itu juga sama satu lagi kayak banyak dari teman-teman itu yang satu batch itu banyak yang switching karir. Dan aku ngelihatnya itu kenapa aku akhirnya mencoba untuk menjadi alpha di dalam grup itu. Karena banyak yang teman-teman itu kayak malu-malu kayak gitu. Karena ini bagi mereka kan dunia baru. Benar. Kalau nggak ada yang mencoba meng-approach mereka, kasihan nanti gitu. Jadi kayak aku coba kayak ada pertanyaan yang aku rasa sebenarnya itu aku ngerti, cuman kayak teman tuh ada yang kayak nggak ngerti tapi dia diem. Karena malu mungkin. Karena banyak yang switching karir. Jadi aku coba untuk bantulah. Makanya kayak kelihatannya saya aktif padahal saya cuma ngebantu temen. Makanya dapat best student waktu itu. Oke. Kalau mentor kan sampai jarak dia selesai ngajar. After itu kan yang tektokan ujung-ujungnya kan antar student ini. Benar. Banyak ini ya diskusi antar student berarti ya waktu itu. After class kita banyak diskusi. Apalagi mungkin dulu itu dikit juga kali ya studentnya. Jadi masih bisa mungkin kalau misalnya bikin kelompok grup yang kecil gitu misalnya 11 orang masih oke gitu ya buat saling sharing gitu kali. Emang sekarang banyak? Oh, sekarang tuh kita satu kelas tuh ada yang sempat 20 sampai 25 gitu sih. Jadi makanya jadi kita rada banyak gitu sekarang studennya. Jadi kalau misalnya mungkin dikelompokin juga mungkin nggak semuanya ikut diskusi kali ya kalau misalnya sekarang gitu. Nah, berarti kalau dari Mas Mizi sendiri mungkin boleh nggak sih ceritain dulu final projectnya ngerjain apa sih gitu? Oke. Sebenarnya untuk final projectnya itu dari mentornya sendiri tuh nggak minta yang muluk-muluk ya. Sesuai dengan spesifikasi teknologi yang mereka sarankan. Jadi kalau nggak salah itu kita diwajibkan karena full stack, depan belakang sama database harus ada, dan kita juga diajarkan soal teknologi-teknologi itu. Jadi final projectnya kita harus tetap menggunakan teknologi yang mereka ajarkan. Dulu kalau nggak salah kita harus diwajibkan pakai MERN, ada sebutannya teknologi MERN. MERN itu singkatan MERN. M itu MongoDB, E itu Express.js, R itu React.js, sama N itu Node.js. Ya gitu. Jadi harus pakai itu. Nah, mentor itu nggak wajibin yang harus gimana. Yang penting 4 ini tercapai, dipakai nih. Nah, karena aku dulu pengen simple satu project yang pakai 4-4-nya. Kalau nggak salah dulu project terbaik itu bukan project aku, ada project teman kalau nggak salah. Aku cuman nge-highlight bahwasanya projectku tetap pakai 4 ini. Dulu project aku itu judulnya MyPass. MyPass itu kayak satu aplikasi buat nyimpan semua credential account. Jadi kan kita daripada kita simpan catat di notes kayak gitu, kita masuk satu web yang diwajibkan untuk login pakai user sama password. Nah, di dalam itu nanti di situ semua kredensial kita. Jadi kita kredensial kita yang banyak, bank lah, terus sosmed yang penting-penting gitu ya, di dalam itu. Jadi kita cuman cukup hafal satu kredensial dari aplikasi itu sendiri. Terus semuanya bisa keakses dari satu itu. Pas dari satu itu nanti masuk ke dalam. Nah, masuk ke dalam juga kalau misalnya ada orang masuk ke dalam, nggak ujuk-ujuk bisa langsung ngelihat kredensial kita. Tetap harus pakai yang namanya two factor authentication kayak gitu. Jadi ada security double. Misalnya kayak kalau sekarang tuh kayak misalnya OTP, ke email gitu, kode-kode ke SMS gitu ya. Oke. Berarti kalau misalnya dari Mas Mizi sendiri kan setelah ngerjain final project udah selesai gitu ya. Mungkin setelah bootcamp itu apa sih mungkin benefit yang dirasain gitu. Mungkin kan kita pengen sharing-sharing juga nih, apa mungkin dari networkingnya kah, atau mungkin dari misalnya job connectornya, atau mungkin apa nih Mas mungkin setelah bootcamp? Kalau after bootcamp itu aku ngelihatnya itu pertama aku dapat relasi baru di mentor-mentor. Kebetulan mentor-mentornya juga oke-oke semua kan. Betul. Dan juga nggak ada yang sistemnya cuek kayak gitu mentornya. Oke lah pokoknya. Kalau nggak salah 3 apa 4 gitu mentornya dulu. Sebenarnya dikit ya dulu mentornya juga ya. Orangnya itu aja. Jadi karena lebih intens ketemunya jadi lebih dekat kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita curhat soal dunia perkembangan IT di luar tuh enak gitu. Mentornya juga oke. Nah, kemudian teman-temannya juga nggak ada yang ngerasa paling tahu atau yang apa kayak gitu. Jadi kita memang kalau ada yang nggak tahu memang kita langsung sharing. Nah, yang ketiga itu
itu yang paling penting adalah job connector-nya. Di job connector-nya itu after-nya dibimbing tuh kerasa itu di situ. Selain dari kita udah paham soal materi silabus yang diajarkan ya. Job connector itu ya kita kan balik lagi untuk bootcamp ini kita pengen berkontribusi di satu company ya gitu. Benar. Nah, akhirnya diperbantukan dengan ada program job connector. Rata-rata mungkin apalagi yang mau switch career gitu emang yang ditujunya sebenarnya emang job connector-nya ya. Selain emang mungkin yang bisa di-highlight tuh dari bootcamp itu orang-orang tuh paling senang selain belajarnya itu adalah final project karena biasanya real case ya. Real case. Benar Mas Mizi. Jadi real case dan yang kedua itu job connector. Jadi masa udah maksudnya udah belajar masa nggak dapat kerja kan itu sih sebenarnya intinya ya. Jadi pengen dapat kerja. Nah, jadi mungkin teman-teman di sini juga belum tahu ya kan kemarin Mas Mizi itu di batch 1 itu full stack web development. Nah, sekarang itu kita dibimbing kebetulan tuh banyak input masuk seperti yang dibilang lagi kita nanti tuh biasanya selalu open buat misalnya student atau mungkin mentor yang mau ngasih saran buat improvement. Jadi kita tuh sekarang akhirnya ngebuka web development back end sama front end. Mungkin Mas Mizi juga salah satu yang ini yang ngasih tahu kita juga nih dulu karena salah satu student pertama dari dibimbing yang emang punya backgroundnya dulu sebelumnya ini dan akhirnya ikut bootcamp. Sempat ada kata-kata kayaknya terlalu cepet gitu untuk full stack back end sama front end dijadiin dalam satu paket gitu ya. Nah, makanya akhirnya kita tuh sekarang ngebuka jadi 2 gitu. Dan mungkin itu salah satu ini ya input dari Mas Mizi dulu ya. Dulu pernah beberapa kali after graduation itu, dulu kalau nggak salah ada namanya Mbak Ditya, Mbak Selina kayak gitu beberapa kali minta waktu untuk phone call. Betul. Buat untuk minta feedback apa segala macam kayak gitu. Nah, akhirnya kita beberapa kali itu cerita soal gimana sih pendapatnya input saran itu soal silabusnya dibimbing soal FWD ini nih. Alhamdulillahnya udah pernah experience sebelumnya. Jadi aku diminta input kayak gitu. Nah, aku kasih input sesuai dengan apa yang terjadi real case-nya. Aku bilang kayak FWD itu untuk dijadikan satu paket bisa banget. Untuk dengan waktu 4,5 bulan bisa banget. Tapi syaratnya siswanya itu memang harus benar-benar mengerti apa yang mereka kerjakan dan apa yang mereka pelajarin di bootcamp. Ya, kalau kita bisa bilang jangan terlalu dari 0 banget lah. Iya benar. Jadi kayak misalnya A ini dari mana, dia udah ngerti minimal kayak gitu. Nah, itu bisa banget. Tapi karena kasus dari bootcamp bukan di bimbing aja ya, di tempat-tempat lain adalah banyak yang switching karir. Kalau untuk ngambil FWD itu di satu paket dengan waktu 4,5 bulan, lebih mending kita dipecah dulu deh Mbak. Silabusnya dibimbing front end, back end. Itu ibarat kata disuruh buat rumah sekalian ngarsitekinnya juga kayak gitu. Bagi orang yang pengen untuk menjadi arsitek, dia pengen belajar arsitek tapi sekalian langsung bangun rumahnya juga. Berarti arsitektur sama teknik sipilnya dijadiin satu gitu ya. Kayak gitu. Karena apa? Karena kalau aku lihat di luar sana juga banyak yang company itu butuh yang spesifikasi expert di satu bidang aja kayak gitu. Front end doang kayak gitu, back end doang kayak gitu. Banyak permintaannya banyak banget. Bener. Tapi mereka cuma butuhnya front end doang. Karena kalau sekalian front end back end sama sekalian deploy dan segala macamnya itu di satu paketin, kasihan sama teman-teman yang switching karir yang harus belajar dari nol, pasti keteteran. Benar, aku bilang. pasti. Nah, salah satunya itu coba diobrolin lagi sama tim silabusnya dibimbing gimana supaya ini tuh bisa dipecah menjadi part-part kecil kayak gitu yang lebih fokus. Iya sih, makanya kita tuh selalu ngedengar input-input dari student, salah satunya dari Mas Mizi, dan makanya waktu itu kita juga akhirnya sempat riset sampai bikin bootcamp product management, sampai bikin business intelligence. Itu ya juga karena dari student-student dibimbing juga gitu yang ngasih input ke kita. Nah, makanya sampai ada mini bootcamp juga ya kita dibimbing. Itu juga salah satu saran dari saya dulu di batch 1. Benar, jadi akhirnya kita ada mini bootcamp juga dari dibimbing. Dan mungkin kita balik lagi nih ke questionnya nih Mas. Jadi setelah adanya bootcamp, mungkin dulu kan bootcamp nggak terlalu ini ya, mungkin dulu bootcamp tuh sesuatu yang asing ya di tabu kan. Jadi mungkin kalau dari Mas Mizi sendiri mungkin sedikit ceritain setelah ikut bootcamp gitu, seberapa pentingnya sih ternyata bootcamp gitu bagi orang-orang mungkin yang mau switch career atau mungkin emang sebenarnya pengen belajar dari nol tuh gimana sih bootcamp tuh oke nggak? Kalau kita bicara dari teman-teman yang pengen ikut bootcamp nih dari nol untuk ngambil satu bidang tapi memang dari nol yang kita sebut sebagai switching career, bootcamp itu tempat yang sangat bagus. Kalau dari pendapat aku pribadi itu salah satu yang penting juga yaitu ikut bootcamp. Karena apa? Bootcamp ini kita bisa belajar real case apa yang terjadi yang diajarkan oleh mentor-mentor, yang mentor-mentor ini pun kerjanya itu di real case, bukan sekedar ngajar di kelas tapi dia nggak berkontribusi di company kayak gitu. Tapi ini memang orang-orang yang memang berkontribusi di company dan kerjaan sehari-harinya itu. Benar. Dan apa yang company butuhkan dari calon-calon programmer ke depannya itu yang mereka kerjakan itu. Nah, ini tuh yang mereka share dan mereka ajarkan ke calon-calon studentnya itu. Nah, itu kenapa aku akhirnya memutuskan untuk bootcamp. Bootcamp itu 2017, 18, 19 kalau aku nggak salah itu masih tabu. Nggak ada. Maksud aku ada tapi nggak terlalu
hype gitu. Jadi memang nggak percaya ya orang. Jadi kalau memang pengen switching karir, itu biasanya dulu kalau kita punya, gue juga punya temen, dianya akhirnya itu one on one kayak belajar sama teman yang orang IT kayak gitu, atau enggak sekalian aja otodidak. Benar. Nah otodidak juga kan plus minusnya ada. Plusnya adalah minusnya adalah dia nggak tahu harus mulai dari mana dan apa yang dikerjakan. Nggak ada mentor. Ya plusnya adalah dia punya waktu yang banyak untuk belajar. Bener. Sedangkan untuk bootcamp dia harus tahu flow-nya, flow dari awal sampai akhir itu dia tahu nih apa-apa aja yang harus dipelajarin sesuai dengan permintaan dari industri. Gitu. Mungkin karena gini kali ya, kalau otodidak kan kayak kita nggak tahu mulainya harus dari mana, sistematisnya tuh gimana. Makanya kalau bootcamp tuh kita makanya ada tim learning design itu yang kayak benar-benar ngedesain segimana mungkin, kayak lu tuh bisa ngerjain, lu tuh bisa paham web development misal front end ataupun back end tuh secara sistematis gitu sama mentor-mentor yang ada gitu. Nah berarti kalau mungkin dari menurut Mas Mizi juga nih, kalau misalnya dengan adanya bootcamp ini tuh ngebantu nggak sih untuk jadi talent-talent yang dibutuhin industri gitu, kayak kan bootcamp soalnya sebentar ya 4,5 bulan gitu. Menurut Mas Mizi gimana nih? Kalau menurut aku tuh ngebantu banget karena dari pengalaman pribadi aja bootcamp itu salah satu nilai plus kalau misalnya calon programmer ini pengen join di satu company, di satu industri gitu. Kalau kita join di satu company itu kalau di bidang IT itu ada beberapa yang di highlight sama HRD maupun user. Pertama itu adalah background experience-nya dia. Background experience itu yang pertama yang di highlight karena mereka mau nyamain dulu nih dengan apa permintaan mereka. Kayak mereka butuh A, berarti background experience-nya harus A gitu. Jadi matching baru dipanggil. Tapi kan gak semua ada background experience. Ada teman-teman yang baru tamat, ada yang bahkan udah tamat tapi di jurusan lain dan pengen switching karir. Benar. Salah satu cara untuk nge-bypass ini supaya, karena background experience ini buatnya untuk apa sebenarnya? Itu sebagai tolak ukur bahwasanya company itu butuh approvement bahwasanya si calon karyawannya ini tuh punya skill dan di bidang itu gitu. Bagaimana caranya supaya company itu tahu dan oke, kayaknya dia ada nih skillnya di sini tuh, ya itu kalau kita punya beberapa experience tadi, kalau nggak punya pengalaman di bootcamp. Karena bootcamp itu real experience, maksudnya real project gitu ya, benar. Iya sih, jadi misalnya teman-teman yang mau switch career gitu kan nggak mungkin ya kita ngulang lagi belajar 4 tahun, misalnya di informatika universitas A nggak mungkin nggak mungkin. Itu terlalu kayaknya sih ngebuang-buang waktu juga ya. Karena lama. Benar, jadi makanya hadirlah bootcamp yang dimana bootcamp ini tuh emang bakal ngebikin kalian tuh segimana mungkin bisa switch career dengan cepat gitu. Dan mungkin kalau misalnya dari Mas Mizi juga nih, kan teman-teman di sini mungkin rada-rada takut gitu ya sama, kayaknya salah satu kelas yang emang paling dikit muridnya tuh web development karena banyak yang takut kayak web development IT banget gitu ya kan. Kayak aduh coding kayaknya nggak bisa nih gitu kan. Jadi kalau misalnya dari Mas Mizi sendiri bisa nggak nih encourage teman-teman di sini nih yang nonton hari ini di YouTube hari ini tuh sebenarnya prospek kerjanya gimana sih? Jadi biar teman-teman tuh makin yakin gitu belajar web development. Untuk teman-teman yang pengen join di web development ini sendiri itu, kalau aku bisa bilang itu sebenarnya kebutuhannya tuh banyak banget. Karena beberapa kali juga aku ditawarin kayak beberapa side project untuk web development sendiri gitu. Kalau kita takut coding itu sebenarnya, kayak dulu pernah aku dikasih satu apa namanya sama Mbak Ditya tuh, Mas coba dong kasih satu apa namanya kata-kata buat untuk teman-teman nih yang pengen join bootcamp. Aku bilang kayak gini, kamu suka dulu nih web development-nya, suka dulu nih. Kita boleh idealis, boleh oportunis ya. Idealis tuh memang wah gue anak IT banget nih. Tapi kalau oportunis ya gue pengen uangnya gitu, gue pengen salary-nya. Bener, nggak masalah, nggak ada masalah. Bener. Karena memang ujung-ujungnya harus belajar web development sendiri. Dan itu nggak sesusah yang dibayangkan. Patternnya web developer ya katakanlah. Mau front end back end itu di beberapa company itu sama, yang dikerjakan itu aja. Contohnya kayak di satu perusahaan yang ngurusin soal pemesanan online, company B juga pemesanan online kan, sama-sama pesan online juga kan dua-duanya. Yang bedanya cuma apa, paling teknologinya doang yang dipakai. Yang masalahnya kalau kita bisa tahu gimana cara buat pemesanan online, itu cuma tinggal pakai doang teknologinya gitu. Yang penting kita tahu dulu nih cara ngebuatnya itu. Tapi tahu fundamentalnya dulu. Ya fundamental, makanya dulu aku pernah bilang sama Mbak Ditya itu, dan ada juga di WFD bimbing. Salah statement aku, fundamentalnya doang yang harus dikuatin. Selebihnya itu mah tinggal jalan ngalir doang. Memang benar dunia IT itu berkembang dan makin menakutkan. Tapi nggak segitu menakutkannya, karena aku bilang kalau fundamentalnya kuat, itu tuh sebenarnya cuma teknologi yang tinggal pakai. Yang aku tahu di dunia ini banyak bahasa pemrograman ya. Banyak banget yang aku tahu. Baik itu object oriented sama fungsional. Kalau kita bahas soal object oriented, itu ada Java, JavaScript, ada Go,
ada C dan lain-lain kayak gitu misalkan. Banyak kan. Nah kalau misalnya kita satu aja bisa kita kuasain, contohnya kita bisa kuasain Java atau JavaScript. Terus make Python gimana, make Golang gimana, make Perl gimana, make Ruby gimana gitu. Sebenarnya cara flow-nya itu sama, cuman sintaknya aja yang beda. Kalau di sini ngeprintnya itu panggil ngeprint. Kalau di B cara panggil printnya itu panggil return atau panggil pprint. Ininya doang ya, termsnya doang. Tapi kan flow-nya kita tahu, cara ngeluarin datanya gimana, cara manggil datanya gimana, tahu kan? Sintaknya gimana? Nggak usah dihafal sintak itu. Ketik Google cara panggil gitu, cara pakai sintak ini. Jadi masih pakai Google juga nih boleh ya? Tetap. Karena kan nggak bahkan di senior programmer di luar juga itu banyak yang masih mengandalkan Google sebagai sahabat sejatinya. Karena nggak semua bisa dihafal. Bener. Yang penting kita tahu nih flow dan cara pakainya, itu yang paling penting. Flow-nya, cara pakai, emang logiknya udah selesai. Itu doang di dunia IT itu. Jadi teman-teman di sini nggak usah takut ya. Jadi sebenarnya karena teman-teman di sini takut buat ikut web development tuh sebenarnya cukup tahu fundamental. Terus yang penting tuh belajarnya ada keinginan, maksudnya kayak karena mungkin mau switch career gitu ya, belajar dari nol. Yang penting tuh ada kemauan aja. Misalnya teman-teman yang udah punya background IT mungkin belajarnya sehari 8 jam ya. Teman-teman yang belum punya misalnya 12 jam gitu ya. Jadi kayak biar mungkin biar bisa mengejar ketertinggalannya juga gitu. Yang penting teman-teman di sini juga bisa switch career dengan mudah juga nantinya pas di job connector dari dibimbing. Tapi kalau misalnya aku pernah bilang kemarin di alumni talk itu nggak usah deh. Kalau pengen jadi dunia IT tuh nggak usah lama-lama belajar perharinya. 1 jam aja cukup. Bener kah? 1 jam tiap hari dan konsisten itu udah cukup banget. Dan itu sesuai dengan aku tuh pernah baca di satu jurnal dan itu tuh cukup 1 jam cukup. Ya masa sih 1 jam dari 24 jam gak bisa kita sisihkan sebelum tidur kayak bangun tidur kayak. Nah di 1 jam tuh kita benar-benar fokus. Kita fokus kayak ngambil data. Cara misalnya payment gateway kayak gitu. Kita belajar di situ 1 jam penuh. Tapi kalau misalnya dalam 1 jam tuh kita nggak selesai, nggak masalah. Kita berhenti di jam kedua itu kita berhenti. Udah lanjutin di hari berikutnya aja. Yang penting konsisten. Nah masalah yang paling klasik di dunia IT itu adalah banyak talent-talentnya itu yang ngerasa udah selesai nih. Udah gue udah bisa buat web. Udah nggak pengen berkembang kemana-mana lagi kayak gitu. Itu masalah klasiknya. Sebenarnya triknya cuma satu, ulangin aja. Belajarnya 1 jam cukup, 1 jam loh, masa sih nggak bisa kan? Iya, benar. Tiap hari sebelum tidur aja lah, kayak nunggu ngantuk kan, udah lah, coding aja lah, apa segala macam. Apa aja yang pengen kamu tahu, kerjain aja. Kalau udah kelar tidur, besok ulangin lagi. Masih saya nggak bisa, harusnya bisa. Harusnya bisa 1 jam loh. 1 jam. Kalau mau 2 jam ya terserah. 1 jam doang udah bisa. Benar. Jadi penting teman-teman konsisten minimal 1 jam aja itu udah cukup untuk belajar jadi web development itu yang penting konsisten. Menarik. Jadi mungkin kalau dari Mas Mizi juga nih, kira-kira skill apa sih yang mungkin paling penting dibutuhin di dunia profesional sebagai web developer gitu? Sebagai orang IT itu yang pertama adalah ini masalah klasik orang IT di company manapun yang paling penting itu adalah komunikasi. Ya balik lagi ya komunikasi ya. Tolong ya teman-teman. Ini komunikasi. Ini kayak soft skill yang dibutuhin di mana-mana juga ya. Parah, asli parah. Dan itu penting karena gini, kita jago, tapi kalau komunikasi kita nggak semulus itu, banyak yang akhirnya miss. Contohnya kayak kita misal pengen nge-approach satu project atau menjelaskan project ini, tapi kita kalau skill komunikasi kita yang belum selancar itu bisa jadi miskomunikasi. Dan kalau miskomunikasi di dunia IT itu bahaya. Benar. Karena itu aplikasi itu akan berjalan terus real time. Kalau ada miskomunikasi di situ, ya bayangin aja kan, nanti kita pesan makanan yang tahu datang bangunan kan. Oh ya bisa kayak gitu ya? Kan miskomunikasi kan, yang disuruh apa, yang dikerjain apa gitu, ngejelasinnya apa gitu. Yang kedua adalah ya basic, kalau menurut aku sih basic English. Basic English. Basic English itu penting kali. Basic English itu karena buat teman-teman untuk IT itu sendiri isinya sampai saat ini detik ini semua dokumentasinya masih banyak yang bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya sintak apa segala macam codingnya itu banyak yang pakai bahasa Inggris. Jadi ya minimal tahulah basic bahasa Inggris. Basic doang loh ya. Basic doang, benar. Dan enaknya dibimbing. Pas saya dulu web development FWD ada kelas khusus bahasa Inggrisnya. Sampai sekarang sih. Sampai sekarang kan. Itu enaknya. Ada. Jadi memang sekalian diajarin bahasa Inggrisnya, sekalian diajarin IT-nya, udah paket lengkap lah. Benar. Jadi emang kalau dibimbing itu teman-teman, jadi kan walaupun sekarang kan dulu Mas Mizi full stack web development nggak ada perbedaannya kok, tetap ada sekarang kan back end sama front end dua-duanya tetap ada
pembelajaran English for Business kita namanya, benar ya. Jadi tuh kalau nggak salah kayak diajarin yang basic terus juga misalnya cara presentasi yang gitu-gitu lah ya kurang lebihnya. Jadi emang udah ya cukup paket lengkap lah ya di bimbing ini. Sampai ada review LinkedIn dan CV. Oh iya. Benar. Jadi tim talent support kita tuh kalau teman-teman tahu kan ya sekarang kan butuh LinkedIn ya. Kayaknya banyak juga HR tuh kalau misalnya mau hijack gitu ya, itu dari LinkedIn. Jadi nanti tim talent support kita juga bisa kok teman-teman buat nge-review LinkedIn dari student itu buat biar bisa dilirik gitu sama HR. Sekarang malah lebih banyak itu selain dari job hunter ya, job hunter yang aku perhatiin untuk gimana proses rekrutmen itu semulus itu dan secepat itu biasanya dari LinkedIn. Dari LinkedIn itu dari LinkedIn Jobs itu biasa lebih cepat. Makanya kayak HRD itu dan gini, kenapa tadi aku sangat bermanfaat banget itu fiturnya di bimbing ya. Fitur kita sebutkan fitur ya. Karena gini, yang pernah aku baca itu menurut jurnal lagi menurut jurnal, bukan aku sendiri yang bilang. HRD itu butuh waktu di bawah 5 detik untuk menentukan calon staff ini mau dilanjutin apa enggak. Butuh waktu di bawah 5 detik. Di bawah 5 detik. Jadi dia nge-review LinkedIn CV kita tuh di bawah 5 detik. Ini cuma skimming doang gitu ya? Iya kayak, ini apaan sih lanjut. Atau, wah ini oke lanjut. Jadi dia kan banyak ya, yang apply itu kan banyak. Benar. Jadi kalau menurut penelitian itu di bawah 5 detik, dia udah bisa menentukan ini mau dilanjut atau lanjutkan juga kan ke tong sampah. Benar. Iya. Benar. Nah itu makanya harus gimana caranya supaya LinkedIn itu maupun CV dan resume kita tuh sebaik mungkin biar bisa dilirik sama HRD ini ya. Benar sih. Iya, jadi makanya di bimbing itu kita nanti emang bakal ada English for Business, terus juga nanti mungkin kalau teman-teman di sini belum nonton yang video-video sebelumnya, kita tuh job connectornya itu sebenarnya nggak cuma di akhir doang ya, dari pertengahan juga mungkin bisa mulai dibantu-bantu misalnya buat bikin CV sama tim talent support kita. Jadi nggak benar-benar harus nunggu sampai akhir kok gitu. Jadi soal tim talent support kita aku nggak tahu ya di zaman Mas Mizi masuk nggak ya tim talent support kita ke grup, kayak masuk deh. Masuk ya. Jadi Mbak siapa? Mbak Shelin ya. Jadi masuk teman-teman. Biasanya tim talent support kita tuh nanti misalnya ada lowongan kerjaan itu juga nanti ngasih. Terus juga kalau ada teman-teman yang pengen ya CV reviewing and review nanti bisa ngejadwalin gitu sih. Dan mungkin kita lanjut juga nih Mas Mizi. Jadi pernah nggak sih mungkin ikut bootcamp di tempat lain gitu? Belum sih. Kalau secara formal ya? Belum ya. Jadi mungkin setelah dibimbing ya udah ya langsung kayak kerja aja langsung. Oke. So tadi aku tuh pengen nanya juga, mungkin siapa tahu Mas Mizi tuh pernah nih ikut mini course. Soalnya banyak ya di luar sana mini course. Mini course pernah. Baik online maupun offline. Baik yang free maupun yang berbayar pernah. Tapi yang nggak ada yang sampai, bahkan nggak ada yang lebih dari seminggu lah. Cuman ya pengenalan pernah ada ikut satu yang agak progresif modelnya. Bagaimana cara ngebuat web dalam waktu 1 jam itu kayak keren banget. Gitu. Bisa. Itu mini course itu memang keren tuh. Ada dulu satu vendornya. Cuman kan sekedar buat doang. Kita kan nggak tahu apa yang kita kerjain, enggak kan. Oke sih, benar. Fundamentalnya kita nggak tahu. Kayak gitu. Itu sama doang kan, kayak kita bohong sama diri sendiri kalau menurut aku sih. Iya sih, makanya mungkin kalau misalnya kenapa pilihan bootcamp itu yang paling tepat ya, karena sebenarnya kalau dipikir-pikir 4,5 bulan tuh singkat banget ya. Itu singkat. Singkat banget dan udah real project, terus juga nantinya ada pelajaran bahasa Inggris, terus juga nantinya ada job connector, itu kayak udah oke banget nggak sih? Mungkin aku nggak tahu kalau bahasa Inggris tuh ada nggak sih di tempat lain. Nah, aku fitur ya. Bahasa Inggris tuh salah satu loh. Salah satu yang aku highlight tuh pas dulu pas join di bimbing. Jadi kenapa jadi ceritanya ada bahasa Inggris. Bingung ya. Jadi mungkin ini ya fun fact juga nih buat teman-teman. Kita tuh dulu sejujurnya pas awal dibimbing dimulai, ini aku dengar salah satu dari foundernya juga ya. Itu tuh kita nggak ada yang namanya bahasa Inggris gitu. Tapi waktu itu pernah ada salah satu mungkin kayak investor atau mungkin ya lagi pitching lah gitu. Ditanya apa sih perbedaan dibimbing sama yang lain. Kayak tiba-tiba jadi kepikiran on the spot gitu. Kita ada bahasa Inggris. Jadi apa yang ngebedain? Kita tuh ada bahasa Inggris job connector. Padahal itu sebenarnya kayaknya belum, maksudnya itu lagi on proses. Kita lagi bikin skemanya. Belum ada, tapi akhirnya karena udah terceploskan kayak gitu, jadi akhirnya dibikin English. Sampai sekarang kita kerja sama-sama Scotters ya gitu. Nggak niat dari awal ya. Sebenarnya kita awalnya tuh nggak kepikiran, tapi kayak apa ya bikin yang ngebedain dibimbing sama yang lain. Oke, kita bikin bahasa Inggris gitu sih. Jadi mungkin poin plusnya itu teman-teman di luar sana juga emang seneng juga kali ya, di bimbing itu ada bahasa Inggris dan itu pemilihannya seminggu 2 kali ya, Senin sampai Jumat. Dan itu juga di luar waktu kerja kok. Di luar waktu kerja. Dulu kita malam.
Malam, benar. Malam, kebanyakan malam. Benar, sampai after sekarang kerja. masih malam. Jadi jam 7 sampai jam 9 lah ya Benar, kurang jam 7 lebihnya. sampai 9. Benar. Dan itu kalau menurut aku ya, buat teman-teman juga bahasa Inggris itu awalnya aku pikir kayak buat apa sih? Cuman buat naikin grammar doang sama nge-review CV dan memperbaikin CV ke English kayak gitu. Benar. Ternyata enggak. After dibimbing, sedikit flashback dikit nih. Aku ada di beberapa company yang interviewnya itu nih, contoh interview itu gini. Mas, gini backgroundnya boleh nggak dijelasin? Boleh, oke. Setelah jalan 10 menit dia interview, telepon phone call, interview lah kita sebutannya. Terus dia tiba-tiba nanya gini, Mas bahasa Inggrisnya gimana? Langsung kalau kita bilang, oh bisa Mbak. Oke, can you speak English gitu ya? Can you describe yourself katanya? Dia langsung ngomong kayak gitu dan kita harus ngejelasin dia gitu. Kalau kita nggak ngerti, dan mereka tuh langsung on the spot menilai English kita tuh, langsung on the spot. Itu beberapa company dan ini fact ya. Ini tuh jujur dan beberapa kali aku ketemu kayak gitu model interview. Langsung on the spot ditanya Englishnya gimana dan kita harus menjelaskan background kita dari awal tamat kuliah sampai sekarang apa yang udah kamu kerjakan tuh in English. Wow. Langsung ditodong Padahal saya. Bahasa Indonesia kok tiba-tiba iya, bahasa bener. Inggris gitu ya. Kan nelponnya sama mbaknya juga orang Indonesia kan. Kalau kita tahu company itu company yang di luar kan kita udah tahu kan, udah persiapin kan. Ini enggak. Dia langsung on the spot. Dia enggak butuh CV kita karena CV kita kan ada tuh bahasa yang dikuasain bahasa Inggris. Levelnya intermediate. Oke, langsung describe yourself. Saya ditodong. Tapi kalau waktu pas belajar yang English for Business itu diajarin juga yang kayak gitu-gitu. Itu tuh diajarin pas di English dan itu tuh kebantunya tuh di situ. Karena dulu sama mentornya itu memang udah diwanti-wanti bahwasanya kayak gini. Interview in English itu jangan pernah dihayalkan itu mustahil terjadi katanya. Dulu kan kita student nggak mungkin lah. English kan paling ya makanya jangan join di company luar kan, company asing biar nggak ditanya English gitu kan. Oh tidak, ternyata memang benar-benar terjadi di real case. Saya ditodong beberapa kali ya, bukan sekali, beberapa kali langsung di real case pakai bahasa Inggris. Tapi iya kali ya, mungkin makanya jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman pengen interview apapun kerjaannya itu ya harus nyiapin dua jawaban Indonesia dan bahasa Inggris gitu ya. Jadi harus persiapan ya. Iya, buat template aja lah boleh lah. Ya, terus hafal-hafalin boleh lah. Tapi setidaknya kan tahu. Karena kan interviewer itu tahu nih cara pronunciation-nya. Wah ini bisa nih, anaknya ini bisa. Pasti dilanjut. Benar, menarik ya. Jadi teman-teman, jadi mungkin menarik banget ya hari ini kita tuh udah ngebahas full tentang web development itu gimana sih, terus juga pengalamannya dari Mas Mizi. Dan mungkin kalau dari Mas Mizi sendiri boleh nggak nih saran buat teman-teman di sini yang nonton hari ini itu sarannya apa sih mungkin yang pengen ngegelutin di dunia web development ini gitu, saran-sarannya? Oke, yang pertama itu niatnya dulu ya, balik lagi ke niat ya. Boleh kayak tadi, boleh idealis, boleh oportunis, boleh kayak gue pengen jadi master di IT, gue juga boleh ngejar karirnya boleh, atau gue bahkan seoportunis itu gue pengen ngejar salary-nya boleh banget. Tapi niatnya dulu. Kenapa gue bilang niat? Karena kalau udah niat berarti kita pengen mempelajarin ini secara serius kayak gitu. Nah, mempelajarin serius di dunia IT itu balik lagi ke fundamental dulu. Fundamental sama logika berpikir. Kalau 1 tambah 1 sama 2 sama dengan 2, berarti kalau logika berpikirnya udah bener nih. Dunia IT itu cuma sesimpel itu juga. Di dunia IT juga 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu loh. Enggak tiba-tiba 10 ya. Paling satunya ini tentuin dulu nih tipe datanya number, string atau apa kayak gitu, atau float apa segala macam kayak gitu. Nah, jadi teman-teman mungkin hari ini kita udah bahas banyak ya sama Mas Mizi tentang mungkin dari awal dulu kenapa sih bisa ikut mungkin sebelumnya kenapa sih bisa akhirnya kuliahnya informatika, terus juga karirnya sampai sekarang gimana, terus kenapa juga bisa sampai ikut bootcamp. Jadi mungkin inti dari podcast ini adalah teman-teman tuh nggak usah takut gitu mau belajar web development. Itu bukan sesuatu hal yang menyeramkan gitu ya, asalkan teman-teman mungkin tadi kata Mas Mizi juga udah bilang konsisten ya kan. Mungkin 1 jam sehari tuh udah cukup gitu ya, mungkin untuk nge-review juga. Dan teman-teman tuh asal punya fundamentalnya, walaupun dari begitu banyaknya bahasa-bahasa pemrograman, itu yang penting teman-teman tahu fundamental, sebenarnya bisa jalan aja. Dan tadi juga misalnya kayak Mas Mizi bilang salah satu atasannya mungkin ya seniornya juga gitu ya, itu masih buka Google kok gitu. Benar, masih buka Google, nggak mungkin kita ngehafalin sebanyak itu ya. Jadi asal punya fundamental semuanya itu memungkinkan. Jadi teman-teman yang pengen switch career ke arah web developer gitu, itu nggak usah takut, boleh banget mungkin belajar awal dari otodidak juga, mungkin cari-cari dulu di YouTube gitu, terus akhirnya misalnya pengen ikut bootcamp itu boleh banget gitu.
Jadi nggak ada yang nggak mungkin untuk switch karir dari nol gitu. Jadi mungkin juga thank you banget Mas Mizi hari sama-sama. ini udah ngeluangin waktunya buat kita hari ini ngobrol-ngobrol banyak gitu. Jadi teman-teman jangan lupa buat subscribe di YouTube Dibimbing, like juga jangan lupa video ini, dan see you next time. Kita bakal ngobrol-ngobrol banyak lagi sama alumni-alumni lainnya dan podcast sama bintang tamu yang keren lainnya gitu. Oke, so see you guys on the next video. Bye-bye. Bye.